rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Kepala SMP Islam Dian Didaktika Bapak Suparjo SPD Bio, Bapak Ibu Guru, serta para siswa-siswi SMP Islam Dian Didaktika yang saya cintai. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmat-nikmatnya. Terutama pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat yang selalu beriringan dengan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kalau kita berbicara tentang puasa, terkhusus puasa di bulan Ramadan, maka kita akan mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa seruan untuk menjalankan ibadah puasa dikhususkan bagi mereka yang beriman saja. Dengan khitabnya atau dengan seruannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang sebelum umat Islam, umat-umat terdahulu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Tetapi tentu pelaksanaan dan waktunya berbeda dengan syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kalau saja ada puasa yang namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari-hari. Bid bisa diartikan baydun atau abyad, artinya putih. Hari-hari yang putih. Artinya puasa ini dilakukan tidak hanya satu hari saja. Dilakukan lebih dari satu hari. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Mengapa dikatakan Ayyamul Bid atau hari-hari putih? Konon puasa ini adalah puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam tatkala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, kulitnya terbakar hangus oleh sinar matahari yang menyebabkan kulitnya menjadi gelap dan hitam. Maka 3 hari setelah itu Nabi Adam berpuasa. Maka ketika Nabi Adam berpuasa, datanglah malaikat Jibril mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, maukah engkau merubah atau kulitmu berubah menjadi sedia kala, menjadi putih kembali? Maka Nabi Adam menjawab kepada malaikat Jibril, tentu malaikat Jibril.
maka malaikat Jibril mengajarkan bahwasanya berpuasalah kamu 3 hari, maka nanti kulitmu akan berubah menjadi putih. Maka dari itulah Nabi Adam berpuasa di hari pertama, sepertiga kulitnya sudah mulai memutih. Di hari kedua, 2/3 dari kulitnya sudah mulai menjadi putih. Dan di hari ketiga, seluruh kulitnya sudah kembali seperti semula. Maka inilah puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Karena kisah inilah disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, puasa inilah yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Sedangkan Nabi Daud bersama umatnya pernah juga melakukan puasa di mana 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa ini biasa disebut puasa Daud. Kenapa? Karena puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud bersama dengan umatnya. Maka kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa 1 hari dan 1 hari lagi tidak. Berpuasa 1 hari dan puasa 1 hari lagi tidak. Itulah puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud bersama dengan umatnya. Sedangkan ada lagi puasa sunnah, puasa Asyura. Pada saat baginda Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah, tatkala memasuki kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi pada saat itu tengah berpuasa. Lalu beliau bertanya kepada mereka, hari apakah ini? Mengapa kalian semua berpuasa? Maka mereka menjawab, ini adalah hari di mana Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari bala tentara Fir'aun. Dan hari ini jugalah Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Maka untuk mensyukuri itu semuanya, kami berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, kami lebih utama untuk berpuasa mensyukuri atas selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun beserta kaumnya. Maka disunahkanlah oleh baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa di hari Asyura. Alladzina min qabl alladzi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah juga telah mewajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Itulah puasa-puasa yang dicontohkan oleh umat-umat terdahulu yang merupakan puasa sunnah bagi umat Islam. Lalu ada satu puasa yang Allah wajibkan kepada seluruh umat Islam, yaitu puasa pada bulan suci Ramadan. Maka bagi siapapun yang hendak berpuasa, hendaklah ia mempunyai perbekalan yang baik, yaitu berupa ilmu pengetahuan tentang puasa itu sendiri. Maka pada hari ini saya insya Allah akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan puasa. Walaupun tidak panjang lebar, mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang berkaitan tentang niat berpuasa. Kalau saja puasa sunnah, boleh dilakukan niatnya tatkala di siang hari sebelum waktu zuhur atau di pagi hari, itu tidak bermasalah. Tetapi jika puasa Ramadan, maka berpuasanya harus dilakukan pada malam harinya atau ketika melaksanakan sahur. Kenapa demikian? Karena niat dalam puasa Ramadan merupakan salah satu rukun. Rukun merupakan satu kewajiban yang tatkala salah satu rukunnya tidak ada, maka kewajiban tersebut dianggap tidak sah atau batal. Bagaimana lafaz niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana
hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di bulan suci Ramadan. Aku niat berpuasa esok hari di bulan suci Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita lihat niatnya. Niatnya kalau kita artikan betul-betul sangat mendetail. Baik hari, bulan, ataupun tahun disebutkan dalam niat tersebut. Maka bagi siapapun yang tidak berniat di malam harinya, ataupun tidak berniat pada waktu makan sahur, maka puasanya dianggap tidak sah atau batal. Namun ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Tujuannya adalah agar tatkala kita lupa untuk berniat, ketika malam harinya atau tatkala makan sahur, puasa kita tetap sah. Niatnya adalah nawaitu sauma fardhi syahri ramadhana kullahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa wajib pada bulan suci Ramadan seluruhnya, 30 hari seluruhnya pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Maka niat inilah yang nantinya akan menjaga kita selama 30 hari lamanya agar puasa kita tetap sah walaupun kita lupa untuk berniat di malam hari ataupun kita lupa berniat pada waktu makan sahur. Karena niat merupakan rukun, niat harus dikerjakan. Jika tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah atau batal. Masyarah hadirin dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah siapa sajakah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama, orang yang diwajibkan untuk berpuasa, mereka itu adalah orang Islam. Maka sudah tentu orang non-muslim atau orang kafir itu tidak dibebani atau tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, baligh, sudah baligh. Siapapun yang sudah baligh, yang menandakan dirinya sudah baligh, seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan mimpi untuk laki-laki atau sudah haid untuk perempuan, maka diwajibkan atasnya berpuasa. Jika tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya di hari yang lain, di samping dia juga mendapatkan dosa. Maka bagi siapa saja umat Islam yang sudah baligh, diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya berakal. Orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Artinya orang gila atau orang yang hilang akalnya, baik karena sakit seperti gila ataupun karena pingsan, maka orang tersebut tidak wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini terkhusus untuk kaum hawa, ibu-ibu, perempuan. Kalau seandainya sedang haid atau sedang nifas, maka mereka diberikan kelonggaran atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan harus wajib mengganti puasanya di hari yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan untuk berpuasa adalah mereka yang tubuhnya sehat. Artinya orang yang sakit, jika memang tidak mampu untuk berpuasa karena sakitnya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan tidak berdosa. Tetapi tetap wajib mengganti di hari yang lainnya. Dan yang terakhir adalah orang yang mampu untuk berpuasa,
Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Artinya orang lemah karena sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya di hari yang lain. Namun jika di hari yang lain pun tidak mampu untuk menggantinya, maka menggantinya dengan membayar fidyah. Dan yang paling terakhir adalah orang yang tidak dalam berpergian. Tentu orang yang berpergian yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang berpergian dengan syarat-syaratnya. Sehingga orang tersebut bisa dikatakan musafir. Tetapi kalau dia dalam perjalanan yang tidak cukup jauh dan tidak cukup dikatakan orang tersebut safar dalam perjalanan, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa. Kalau dari PLN menuju Gandul, itu tidak dalam berpergian namanya. Kemudian kalau dari Cinere menuju Pondok Cabe, itu tidak dalam berpergian namanya. Orang tersebut tetap wajib berpuasa. Yang dimaksud berpergian tentunya memiliki syarat-syarat khusus tertentu. Sehingga orang tersebut dikatakan dalam keadaan safar. Safarnya adalah safar yang mempunyai ketentuan dalam batas kilometernya. Nah, itulah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah baligh, yang keempat adalah tidak dalam berpergian, yang kelima adalah sehat tubuhnya, yang keenam adalah mampu, dan yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam kajian pada hari ini yaitu orang-orang yang dikatakan puasanya batal atau hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu itu bisa dalam berupa makanan ataupun minuman ke dalam tenggorokan. Yang mana tenggorokan ini akan menyambung ke dalam lambung. Masuknya sesuatu tersebut tidak harus dari mulut, karena di wajah ini ada lubang-lubang yang menyambungkan lubang tersebut sehingga sesuatu bisa masuk ke dalam tenggorokan sehingga sampai ke dalam lambung. Di antaranya ada kedua mata dan hidung, kemudian ada mulut. Ada yang mengatakan saya tidak minum, saya hanya memasukkan air dari dalam melalui lubang hidung. Itu sama saja. Itu juga bisa membatalkan puasa. Karena yang dikategorikan batal puasanya bukan makan dan minumnya, tetapi masuknya sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman, ke dalam tenggorokan. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu sejenis obat melalui salah satu lubang kemaluan, baik yang depan ataupun yang belakang, baik dubur ataupun kubul. Contohnya adalah seandainya ada seorang yang sakit ambeien, dimasukkan satu obat dari lubang duburnya, maka pada saat itu orang tersebut batal puasanya. Mengapa? Karena masuk sesuatu dari salah satu lubang kemaluannya. Kemudian hal berikutnya yang dapat membatalkan ibadah puasa yaitu orang gila atau orang yang tidak berakal. Karena orang gila, orang yang tidak berakal, tidak memiliki pemikiran, tidak mampu berpikir, akalnya hilang, maka orang tersebut tidak sah puasanya, atau orang tersebut tidak dianggap melaksanakan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya adalah bagi suami istri, jika seandainya di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan, maka hubungan itu dapat membatalkan ibadah puasa.
Kemudian hal berikutnya yang dapat membatalkan ibadah puasa khusus bagi laki-laki adalah keluarnya air mani, baik karena berhubungan ataupun karena hal yang lainnya. Contoh saja, misalnya bersentuhan dengan perempuan dengan adanya syahwat sehingga keluarlah air maninya, maka pada saat itu batallah puasanya. Berbeda dengan orang yang keluar maninya karena bermimpi. Kalau keluar maninya karena bermimpi, maka puasanya tetap sah. Silakan dilanjutkan sampai dengan azan maghrib. Dan yang terakhir adalah khusus bagi perempuan. Kalau seandainya haid atau nifas di tengah hari bulan suci Ramadan, kemudian keluar darah haid atau melahirkan, maka pada saat itu puasa yang telah dijalankan sejak pagi sampai dengan siang hari dianggap puasanya tidak sah atau batal. Maka itulah beberapa hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga ibadah puasa kita dengan baik, memperhatikan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan baik, sehingga kita bisa tergolong ke dalam orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Inilah momentum kita untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian fikih tentang puasa pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, bolehlah kalian berkomentar atau menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.